Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi di sekolah minggu online kita. Perkenalkan, nama kakak Kak Hilga. Nah, adik-adik tetap semangat dalam belajar dan sekolah walaupun di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Nah, di sekolah minggu online kita kali ini kita akan memasuki masa Advent yang pertama. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama sapaan dari Romo Danarto dan Romo Sugiono selaku Romo Kiket. Jadi, seru pokoknya. Tonton terus sampai selesai ya. Oke? Halo adik-adik dan remaja, apa kabarnya kalian? Pasti sehat, berkah dalam. Nah, saya Romo Danarto Agung Wibowo, Ketua Komisi Karya Misioner Kevikepan Semarang, menyapa adik-adik semua yang mengikuti pertemuan Advent secara online ini. Bulan ini kita akan masuki bulan Advent, di mana kita menyambut Yesus Kristus yang hadir ke dunia. Oleh karena itu, kami dari Komisi Karya Misioner akan menyelenggarakan pertemuan Advent secara online, dan adik-adik bisa mengikuti pertemuan kami ini. Nah, tema Advent kita di tahun 2020 adalah semakin bersatu dengan Kristus dan berbuah melimpah. Jadi silahkan diikuti, karena nanti juga akan ada challenge yang berhadiah menarik untuk kalian. Selamat mengikuti pertemuan Advent, berkah dalam, salam misioner. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, maka kita awali dengan berdoa.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena hari yang baru ini. Karena pada hari ini kami boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu online. Bapa, berkatilah kami anak-anakmu supaya kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal hingga akhir. Kami juga mau mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus Sang Penyelamat kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih, senang ketemu adik-adik di rumah pada kesempatan ini. Salam jumpa dengan adik-adik, salam sehat dan juga salam misioner. Hari ini adalah hari Minggu. Adik-adik tahu ya, ini hari Minggu. Kita bersama-sama pada minggu ini, kita masuk di dalam masa Advent. Ini adalah masa Advent yang pertama. Ada 4 masa Advent, ini yang pertama. Sebelum nanti kita pada akhirnya akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat kita cintai. Pada hari ini, dari bacaan kitab suci kita diajak untuk berjaga-jaga. Adik-adik pernah berjaga-jaga? Pernah? Berjaga-jaga itu mungkin seperti ini. Ada satu keluarga, dia itu punya kolam yang bagus, banyak ikannya di tempat itu. Dan keluarga ini juga kebetulan punya anjing yang bernama Coco. Dia juga punya kucing yang bernama Cili. Kebetulan Cili dan Coco ini berada di pinggir kolam itu. Dia melihat ikan yang ada di kolam itu, menunggui, siapa tahu ikannya nanti akan nampak di permukaan. Mereka nunggu lama sekali. Akhirnya apa? Coco pergi karena udah enggak tahan. Ikannya enggak naik-naik, enggak kelihatan di permukaan. Tetapi Cili dia tetap berada di samping kolam itu, dia tetap mengamati kolam yang ada di situ. Dan pada suatu ketika akhirnya ada satu ikan yang nongol ke permukaan, dan tiba-tiba kaki depan dari Cili itu nyaut ikan itu dan didapat. Cili dan Coco berjaga-jaga di pinggir kolam untuk mendapatkan apa tadi? Mendapatkan ikan. Siapa yang dapat? Yang dapat kucing. Cili dia yang dapat karena dia bertahan terus, berjaga-jaga terus supaya dapat ikan tadi. Tetapi Coco tidak dapat karena dia terus pergi. Jadi berjaga-jaga adalah di mana kita berani atau mau nunggu dengan setia siapa yang mau kita tunggu. Seperti kita mau nunggu, yakni nunggu Yesus Kristus yang akan lahir. Apa yang harus kita lakukan adik-adik kalau kita berjaga-jaga? Yang pertama ya kita harus siap.
Kita harus sadar bahwa Tuhan mau datang untuk ketemu kita, untuk mencintai kita, untuk menyapa kita, untuk bersama-sama dengan kita. Ya, maka jangan lalai, kita harus berjaga-jaga, kita harus sediakan waktu, kita harus menyiapkan diri, kita tidak boleh lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, berjaga-jaga juga berarti kita diajak untuk punya hati yang bersih. Di dalam diri kita tidak boleh ada kemarahan, tidak boleh ada kenakalan, tidak boleh ada kekesalan hati. Hati kita harus bersih supaya kita bisa menyambut Tuhan Yesus yang juga bersih hatinya, yang baik hatinya, sehingga juga nanti kita pantas ada bersama-sama dengan Yesus yang juga mau hadir di tengah-tengah kita. Ya, jadi kita tidak boleh mengembangkan sikap-sikap yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan. Entah itu marah, entah itu berkata-kata kotor, entah itu emosi, entah itu membuat kenakalan-kenakalan lain. Malas juga tidak boleh. Kita juga tidak boleh trader. Kita di rumah harus apa? Masa-masa ini harus apa? Harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Kalau memang harus pakai masker, pakai masker. Kita tidak boleh pergi-pergi kemana-mana sebebas kita, nanti kita bisa kena sakit. Dan yang terakhir, berjaga-jaga supaya nanti kita bisa merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Pasti adik-adik senang kalau nanti bisa merayakan hari Natal. Hanya masalahnya memang kita merayakan hari Natal dari rumah kita masing-masing, karena kita belum boleh ke gereja. Ya, besok kalau corona sudah habis, sudah hilang, kita sudah keadaannya sehat, pasti adik-adik ditunggu kakak-kakak di gereja, supaya nanti di gereja kita bersama teman-teman yang lain merayakan hari Tuhan, merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga merayakan Tuhan yang selalu akan mencintai kita. Mau ya adik-adik? Mulai hari ini, Minggu Advent yang pertama ini, besok akan Minggu Advent yang kedua, yang ketiga, sampai yang keempat, kita bersama-sama diajak berjaga-jaga. Mau? Romo akan selalu berdoa untuk adik-adik supaya selalu sehat, supaya selalu semangat, supaya bisa berjaga-jaga dengan baik, dan nanti kita bisa merayakan hari kelahiran Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati adik-adik semua.
Halo teman-teman Pia dan Pirkse Kevikepan Semarang. Sudah memasuki masa Advent nih kita. Nah, pada minggu pertama Advent ini kita akan bersama-sama mengenal apa sih itu lingkaran Corona atau lingkaran Advent yang oleh Gereja Katolik biasanya dipasang di dekat meja altar. Nah, warnanya hijau, bentuknya lingkaran. Apa sih maknanya? Yuk kita belajar bersama-sama. Seperti yang kita tahu, bentuk lingkaran Advent ya lingkaran. Lingkaran ini melambangkan keabadian dan belas kasih Allah yang tak berkesudahan, persekutuan umat Allah yang saling berhubungan atau berkaitan. Di dalam lingkaran tersebut ada daun-daun segar yang tersusun rapi. Daun segar ini melambangkan Kristus yang memberi hidup baru kepada umat manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Warna daun yang dipakai biasanya warna hijau. Kenapa sih kok warnanya yang dipakai warna hijau? Warna hijau ini melambangkan harapan manusia akan kehidupan baru. Dan diletakkan di sana 4 buah lilin yang menandakan bahwa masa penantian kita selama 4 minggu untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus sendiri. 4 buah lilin ini dipasang di lingkaran Advent dengan warna yang berbeda. Ada 2 warna di sana, warna merah muda dan 3 warna ungu. Warna merah muda jika kesulitan untuk mencari biasanya digantikan dengan warna putih. Nah, apa sih maknanya? Kok warnanya tidak sama aja sih semuanya yang dipasang di sana? Ternyata warna ungu melambangkan pertobatan, keprihatinan, mati raga, dan berkabung. Sementara warna merah muda atau putih melambangkan sukacita. Dalam Gereja Katolik, penyalaan lilin Corona ini tidak sembarangan. Pada minggu Advent yang pertama dan kedua, warna ungulah yang dinyalakan. Sementara pada minggu Advent yang ketiga, warna merah muda yang dinyalakan. Warna merah muda ini melambangkan sukacita. Oleh Gereja Katolik, Minggu Advent ketiga disebut juga dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita, yang melambangkan bahwa masa penantian kita untuk menyambut kelahiran Sang Penebus semakin dekat, dan diharapkan semua umat di Gereja Katolik merasa sukacita untuk bersemangat lagi menyambut kehadiran Yesus Kristus di hatinya masing-masing. Dan cahaya lilin ini melambangkan terang yang mengusir kegelapan, rasa cemas, resah, gelisah, dan menghalau dosa. Sang cahaya sejati yaitu Kristus sendiri yang kita nantikan kehadirannya besok pada tanggal 25 Desember, yaitu pada perayaan Natal. Nah, demikian teman-teman penjelasan mengenai lingkaran dan makna dari lilin Corona. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam misioner. Nah, adik-adik terkasih, menarik sekali ya pertemuan hari ini. Kita bisa menyanyi bersama memuji Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan untuk mengetahui kisah kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan
kalian juga mendapat pengetahuan yang baru kan tentang Advent ini. Nah, selain itu, kalian juga sudah mendengarkan sapaan dan pesan dari Romo. Apa coba pesannya? Betul ya, kalian diminta untuk harus selalu rajin bersekolah minggu. Walaupun jauh jaraknya, walaupun kita memakai sarana online seperti ini, tetapi anak-anak harus tetap semangat. Oke? Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kakak akan pimpin di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bisa menikmati hari yang penuh sukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga kami bisa mendengarkan sesuatu hal yang baru dari Romo dan juga kakak-kakak yang lain. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu mempunyai semangat untuk selalu rajin ikut sekolah minggu, rajin untuk sekolah, dan juga selalu menjadi berkat di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mempersatukan doa ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Kami Komisi Karya Misioner Kevikepan Semarang mengucapkan selamat mengikuti pertemuan Advent 2020. Salam misioner.